ada satu kaifiyah yang diajarkan oleh para ulama al-hikmah untuk bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menggapai kekayaan dari Allah? Jika seseorang menemui jalan buntu, apa yang harus dilakukan? Kehidupan yang sulit, maisah, atau pekerjaan yang tidak menentu. Dia bisa bertanya langsung kepada Allah, apa yang harus dia lakukan, dan bagaimana cara mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Apa yang diajarkan oleh ulama al-hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu bertakoruban mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, karunia kebahagiaan, karunia hidup yang berkah, dan selalu mendapatkan keberkahan rezeki, limpahan rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, mudah-mudahan yang sakit lekas disembuhkan oleh Allah, yang sedih lekas digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam keadaan kesusahan, baik kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan, mudah-mudahan lekas ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya untuk kebahagiaan kita semua. Amin. Amin Allahumma amin. Sahabatku sekalian, seseorang yang sudah menemui jalan buntu di dalam hidupnya,
banyak saudara-saudara kita yang sudah menemui jalan buntu, tidak tahu apa lagi yang harus dikerjakan, tidak mengerti bagaimana sulitnya untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah datang ke sana kemari mencari pekerjaan, sudah berjalan semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk mencari pekerjaan yang layak, yang cocok, yang bisa mendatangkan maisah, bisa mendatangkan kebutuhan hidup, dan bisa mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, jika seseorang sudah menemui jalan buntu, maka sebenarnya seseorang itu bisa bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaifiyah yang diajarkan oleh ulama al-hikmah untuk bertanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus ia lakukan? Apa yang harus ia kerjakan? Baik itu dalam urusan ekonomi, dalam urusan keuangan, baik itu seseorang yang sudah sakit menahun, maka dia bisa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalahnya, seberapa berat pun masalahnya, dan dia seakan-akan sudah tidak tahu jalan keluar yang harus ia lakukan. Ulama al-hikmah mengajarkan seseorang bisa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan kekayaan? Bagaimana cara mendapatkan keberuntungan hidup? Bagaimana cara mendapatkan maisah yang benar, yang bisa memberi kecukupan, bahkan kelebihan rezeki dalam hidupnya. Seseorang yang bertanya langsung kepada Allah, diajarkan oleh ulama al-hikmah, yaitu dia harus melakukan riyadoh 40 hari. Selama 40 hari itu, dia mewiridkan bacaan ya mughni, ya mughni, ya mughni sebanyak 1100 kali selama 40 hari. Jadi sehari membaca ya mughni, ya mughni, ya mughni 1100 kali sebanyak selama 40 hari. Setelah selesai membaca ya mughni, ya mughni, ya mughni 1100 kali, kemudian ia membaca surat Ad-Duha 1 kali. Jadi saya ulangi, setelah mewiridkan Asmaul Husna ya mughni, ya mughni, ya mughni, ya mughni, ya mughni 1100 kali, setelah itu ia membaca surat Ad-Duha 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dibaca 1 kali. Panjenengan yang tidak bisa membaca tulisan Arab, maka cari Quran yang ada tulisan Latinnya. Jadi membaca ya mughni 1100 kali setiap hari selama 40 hari. Setelah membaca 100 kali ya mughni, membaca surat Ad-Duha sekali. Kemudian setelah membaca surat Ad-Duha sekali, ada doa yang diajarkan oleh ulama al-hikmah. Doanya berbunyi, Allahumma yassir alayyal yusra. Allahumma yassir alayyal yusra alladhi yassartahu ala kathirin min ibadika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma yassir alayyal yusra alladhi yassartahu ala kathirin min ibadika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma yassir, ya Allah, permudahkan alayya diriku,
Allahumma yassir alayya, permudahkanlah diriku, yusral ladzi yassartahu, dengan kemudahan, alladzi yassartahu ala katsir min ibadika, yang telah banyak engkau beri kemudahan atas kebanyakan hamba-hambamu. Wa aghnini, dan kayakanlah aku, bifadlika, dengan keutamaan rizki yang utama darimu, amman siwaka, dari selain dirimu. Ini doa yang dibaca 3 kali. Jadi setelah membaca ya muhni, ya muhni, ya muhni, ya muhni 1100 kali, kemudian membaca surat ad-duha, wadduha walaili idza saja, kemudian membaca doanya, Allahumma yassir alayyal yusral ladzi yassartahu ala katsir min ibadika wa ahnini bifadlika amman siwaka, dibaca 3 kali. Dilakukan selama 40 hari, tidak boleh berhenti, terus menerus. Kalau ada yang lubang, hari kelima lubang diulang hari pertama. Sudah dapat 15, tidak mengerjakan, diulang lagi hari pertama. Selama 40 hari. Maka kata ulama al-hikmah, seseorang yang melakukan demikian sampai 40 hari tidak terputus, mutawaliyat, tidak terputus, terus beriringan sampai 40 hari, maka Allah akan mengutus makhluknya, akan mengutus salah satu makhluknya untuk memberitahu kepadanya dalam mimpinya atau bangun, untuk memberitahu ia dalam mimpinya atau bangun apa yang harus ia kerjakan supaya mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus ia kerjakan supaya mendapatkan rezeki yang banyak dari Allah. Apa yang harus ia kerjakan supaya mendapatkan jalan keluar yang baik dari segala permasalahan yang ada. Apa yang harus ia lakukan supaya sakitnya misalkan bisa mendapatkan kesembuhan dari Allah. Dan ini sangat mujarab dan sudah ditajribah. Allah akan mengutus makhluknya untuk memberitahu kepadanya, biasanya dalam mimpi, apa yang harus dia kerjakan. Pekerjaan apa yang cocok, pekerjaan apa yang bisa mendatangkan keuntungan. Bagaimana apapun berita yang disampaikan nanti, maka turutilah. Maka disitulah Allah akan memberikan jalan keluar lewat makhluk utusan. Inilah salah satu kaifiyah yang diajarkan oleh ulama al-hikmah. Doanya insya Allah akan saya tulis di sesi terakhir YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dan bahagia fid dunya wa dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.